sama. Yang mengetahui Yayasan Sadewa ini bergerak untuk pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dari psikolognya kan Ranke yang belum sama. Enggak semua anak kebutuhan khusus kita bisa di sini. Aku bilang tadi ada yang ngajak kuliah atau apa ya. Ini kita harus bedain. Ini di awal itu penting supaya kita nggak capek banget ngelola. Tapi itu nggak kapasitas kita kan? Ya. Nah, kita misalnya, nah itu terkait dengan keterlambatan bicara, ya, perilaku, atensi. Ya, perilaku atensi ini bisa dua. Biasanya kita sebut dengan ADHD mungkin yang dikenal. Ya, attention deficit hyperactivity disorder. Ini ke bahasa kerennya. Ya, anak ADHD ini sama anak yang mengalami speech delay atau anak autis lah. Ya, speech delay itu hanya masalah terlambat bahasa. Kecil nih progresnya pasti bagus. Kalau dia dalam lingkungan yang benar, lingkungan yang komunikatif nih bagus. Makanya ibu bisa bilang, oh ini bagus nih progresnya. Di rumah cuma dikasih HP. Orang tuanya kerja, siapa yang ngajak ngomong? Nggak akan terlatih, padahal dia bisa, dia mampu latih, mampu didik, gitu loh. Makanya progresnya bagus ketika dia dalam lingkungan yang memang menunjang untuk itu. Tapi kalau anak autis, nah ini lebih ruwet lagi grade-nya. Ya, ada beberapa tipe dari anak autis, biasanya tantrumnya muncul, ya, kontak mata membedakannya gampang sekali, panggil berkali-kali tidak noleh, jangan-jangan autis. Kalau anak speech delay panggil berkali-kali, panggil sekali, dua kali dengan nada agak tinggi dia noleh, speech delay. Kalau anak autis, aduh mungkin kencang mereka manggil, nggak akan noleh, dan dia suka dengan benda berputar. Kipas angin itu bisa melongo dia berjam-jam, ya roda itu dia mainin, mainan tertentu tuh dia nggak mau diganggu gugat, dia sibuk main ditata rapi berkali-kali, oke. Nah itu curiga autism. Jadi ini gampang sekali membedakan. Kalau anak ADHD dipanggil sekali noleh setelah naik kengos, lari dah dia, motoriknya banyak. Tapi kalau ADHD yang motorik banyak itu biasanya laki-laki, perempuan yang atensinya buruk. Sebentar aja noleh setelah itu lain-lain dia ngambil sesuatu dimainin, kutik, temannya dicolek-colek, mainan temannya diambil. Nah itu termasuk ADHD yang atensi. Autis, speech delay, ADHD ini EQ-nya bagus banget, top markotok. Bahkan kalau ADHD praktik tuh jangan salah, bisa luar biasa. Mampu latih, mampu didik luar biasa. Makanya inilah yang harusnya masuk dalam inklusi. Jangan capek-capek ngurusin anak RM. Mungkin kuat mereka memang stimulus gak akan naik-naik EQ-nya, mentok dia. Ya mentok dia segitu aja. Yang muncul tantrumnya malahan semakin dia impus dia ngamuk. Wah teriak dia. Ya ini takutnya nih ya, wah ini jangan-jangan RM nih, karena RM itu ada tingkatannya. Kalau yang RM yang berat banget ya bener-bener pelangap lomo. Kadang masih umur 2, 3 tahun, 5 tahun tuh masih BAB sembarangan, kencing sembarangan. Ya, ini kan hati-hati ini kan. Kita harus mengedukasi orang tuanya, maaf bu, Niki anaknya itu begini. Coba diajak periksa dulu ke dokter untuk memastikan. Nah, ini ke bahasa kita. Karena pengalaman dia waktu di Tunas Daud itu adalah begini. Kalau orang tua itu dokter yang edukasi, psikolog yang edukasi, maafin orang anak itu tentiang muang, sama sekali tentiang muang. Tapi kalau gurunya yang sudah ngomong, baru paling ya. Mana nih mbak saya nih kemana? Makanya yang tahu dari Banjar ternyata Dika bermasalah bisa pergi makta. Gitu loh, karena kan gurunya udah mengeluh Dika. Bu, wah ini anaknya gini. Masa apa anak orang kayak itu? Wah jadi kan sekian penian dia. Nah biasanya seperti Dika pola orang tua. Tiang awal membuka PAUD Niki, murid kita tuh kembang kopis loh sampai tiang ragu-ragu. Aduh gimana ini ya bisa jalan ya, karena untuk mendirikan sekolah PAUD Nika, dia nggak bisa pakai sembarang guru. Semuanya sarjana psikologi yang memang memahami perilaku anak, perilaku karakter, pembentukan karakter itu penting. Pendidikan itu kesekian, sharing, tiang bantu, gimana cara mengatasi anak begini-begini, ada guru. Dari awal, dia tumbuh di Jakarta berkarir, kemudian pulang ke Bali baru 5 tahun. Jadi ketemu sama Tiang Kerati, jadi kita buka. Dia masih saudara Niki?
Jadi SMA kita barengan, Iya. kuliah barengan di Surabaya, cuma dia kedokteran, dia psikologi. Iya, sepupu sepupu. Dari SMA kita bareng, terus kemudian pulang ke Bali, kayak kita ayo gitu kan. Keren. Jika asalnya masalahnya Sahadewa. Kalau dari pengalaman dia, memang untuk anak-anak ABK Riki, pertama yang perlu kalau kita pahami bahwa mereka tuh tidak mengerti, mereka tidak paham, dan mereka juga tidak mau seperti Rika gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kebalik nih, kadang-kadang kita minta mereka yang mengerti kita, itu salah sih. Harusnya kita yang mengerti mereka. Kemudian yang kedua kita sama mereka itu harus dari hati, karena mereka sangat peka dan sensitif. Mereka kan paham mana orang dewasa yang pakai hati, mana yang enggak. Ya betul. Kalau kita pakai hati dan kita memang kayak mengayomi dengan baik, sama saat yang pengalaman yang praktek itu, seheboh apapun perilakunya anak autis itu akan bisa kita handle. Yang dia tantrum kayak jeduk-jeduk ke tembok, pukul-pukul diri sendiri, nah itu sangat-sangat ekstrim. Tapi kalau kita kayak dengan hati kita dampingin itu sih selama ini sih oke gitu. Cuma ini perlu waktu. Dan seperti yang Tati bilang, memang orang tua itu sangat berperan besar. Ini kadang-kadang kendalanya di sana. Ya. Untuk ngedet anak. Kadang-kadang orang tuanya nggak mau tapi asalnya bekerja sama. Ya. Orang tua nggak mau handle anaknya di rumah gitu dengan baik. Gitu. Padahal ilmunya kita sudah sharing. Gitu. Yep. Kalau tidak punya waktu, kadang-kadang mereka juga masih denial gitu. Mereka tidak mau menerima bahwa anak mereka itu kebutuhan dan perlu penanganan khusus gitu jadinya. Makanya terus kemudian kedua itu malu juga sama masyarakat, makanya anaknya pegang terus nggak boleh lepas gitu yang pikirnya gitu. Intinya dikasih kalau ada anak kita pakai hati, kemudian komunikasi efektif itu penting. Walaupun anak speech delay, anak autism, anak ADHD yang kemampuan dan bahasa bicaranya memang belum bagus, tapi kalau kita komunikasi dengan baik, terus-menerus konsisten, mereka pasti ada. Cuma pertama emang kalau kita ngomong sama mereka, kita ambil nomor fokusnya, apa itu kalanya, sini udah dekat miss ya, lihat dulu gitu ya, lihat dulu, udah dapat attentionnya, baru kita ngomong. Duduk yang tenang ya, kita mau belajar. Jadi tenang yuk, tuh lihat teman-teman duduk, kamu duduk juga ya, gitu. Lipat tangannya, yang tenang dulu, tunggu ya, gitu. Jadi kita harus kayak rendah, gitu. Terus penegasan juga penting, penegasan kan di oktav suara, bukan di fisik ya. Kita nggak main fisik, kita nggak pukul, kita nggak jalan apa. Tapi bisa kita panggil misalnya namanya Dimitri, lihat. Nah itu penting waktu dia tidak fokus. Nah itu sangat-sangat efektif. Itu sih hanya ketegasan di naik oktav. Kalau sama kadang-kadang orang tua kadang-kadang nggak terima. Sama case-nya juga di Sahadewa maupun di fokus di Kuta Rika. Karena orang tua bilang nih, Miss kok anak saya diminta-minta, saya di rumah nggak pernah bentak. Nah itu yang kadang-kadang. Oh itu bukan dibentak mah, itu penegasan di oktav, tidak di sentuhan. Kita sama sekali tidak main fisik, karena itu juga dilarang, tidak boleh banget gitu. Betul. Karena makin kita main fisik nanti besok dia 2 kali lipat jadinya ya. Iya betul. Itu kan tantrum. Nah kalau tantrum tekniknya memang macam-macam Rika. Tapi Riki dilakukan oleh orang profesional. Kalau misalnya guru-guru Riki mungkin belum jadinya. Kalau anaknya tantrum berlebihan, memang kita masih harus kayak dekat. Terus kemudian kayak dipinting istilahnya. Jadi anak itu kayak kita ini. Tapi kan nanti orang yang profesional yang bisa melakukan. Karena itu penting. Oh tantrum ada udah 2 kali di sini. Tahun-tahun. Kalau tantrumnya ekstrim, jadikan kepala, pukul teman. Nah itu yang harus kita ambil. Take over ya. Ambil dia, pindahkannya ke ruang lainnya yang tidak ada terdistraksi dengan hal yang lainnya. Untuk menenangkan dia. Kalau makin dia tantrum, makin kita ngomel dia harus tahu ini temennya bisa. Aduh, ya. Bubar jalan semuanya langsung gitu. Jadi yang tontonan ya. Pertama dia tontonan, kedua dia makin heboh dengan terlalu banyak stimulasi. Dia memang harus ambil ke ruangan yang tricky, yang kosong, yang nggak ada mainan, nggak ada apa-apa. Biarkan dengan dia, kita berjarak, kita diam aja ngeliatin dia tantrum. Ya udah nggak apa-apa, lagi marah ya kita ngomong. Ya marah dari dulu, is okay, Miss temenin ya, gitu. Miss temenin ya, ada Miss di sini ya. Miss dia tantrum lagi gini-gini. Kalau dia sih biasa gini, kalau marah boleh nangis, stop pukul-pukul, ya gitu. Karena kan ekstrim tuh jeduk-jedukin. Sakit. Kalau marah boleh nangis, stop pukul-pukul, gitu. Jadi terus menerus yang ulangi itu, akhirnya memang perilaku mukulnya tuh hilang memang. Jadi nangis dia pintar, nangis aja, is okay, nggak apa-apa, nangis aja kayak itu jadinya. Jadi lebih menenangkan gitu. Menangis senjatanya anak-anak. Jadi kalau senjatanya tidak berguna, dia akhirnya bisa ikut kita.
Jadi biarkan dia eksplor emosi ke istilahnya kematangan emosi dia. Karena kalau dia di rumah itu dia menangis, dia selalu orang tuanya buan soalnya aduh, pengen sakit kok denger akhirnya kasih aja. Karena tipe orang tua nggak mau dengar anaknya nangis bu. Jadi kasih dia mau apa kasih biar HP, cepet gitu. Main burger gitu. Nah itu nanti dampaknya apa di sekolah ya gitu. Ya, gitu sedikit nangis. Misalnya ada orang tua tipenya anaknya misalnya barang nggak apa-apa nanti mama beliin. Nanti di rumah di sekolah apa yang terjadi? Misalnya barang dia berontak aja. dia. Nggak bilang minta maaf atau gimana bisa untuk memperbaiki yang terjadi. Makanya kalau yang di Sahadewa untuk orang seperti itu berarti yang punya ruang karena ketika terjadi. Sebenarnya kalau berhubungan sama anak ABK itu asik kok bu sebenarnya. Awet muda loh, Awet muda Kita lincah ya ikut. Karena waktu itu kita di sana. Kayaknya ibu menghibur diri sendiri. Dan sesuatu yang di luar kesadaran mau dilampiaskan. Unik karena keunikan mereka ya. Karena kita harus menerima mereka dengan segala hambatan dan perkembangannya, gitu. Kalau kita nggak bisa menerima mereka, terus siapa yang menangani kan? Kita jadinya kita terima dulu. Lebih open gitu ya. Kita harus terima anaknya tantrum ya kita terima dulu. Nanti pelan-pelan kita arahkan. Pukul kepala, oh ya udah mungkin mereka nggak itu cara yang mereka pahami. Kok marah tuh pukul kepala, gitu. Karena mereka belum paham. Makanya anak ABK yang sekolah inklusi, mereka memang harus terapi. Karena terapi itu dari untuk membentuk perilakunya supaya lebih adaptif sehingga mereka bisa di sekolah dengan baik gitu. Minimal duduk gitu. Duduk tenang gitu. Walaupun masuk materinya memang butuh waktu, at least dia duduk tenang. Temennya ngantri, ikutnya ngantri. Dipanggil gurunya dia noleh gitu. Jadi edukasinya itu yang kedua. Kalau dia menghadapi anak-anak autistik, mereka biasanya bilang kalau sekolah pun nggak apa-apa. Tapi sekolah yang ada SDM-nya bisa menangani anak-anak berkebutuhan. Terus kemudian kan pasti bilang sama orang tuanya sekolah itu tidak edukasi yang pertama tapi social skill sama perilakunya. Rika demen target kita. Kalau itu sudah bagus, nanti edukasi pasti mengikuti Rika. Kalau secara ilmu psikologi kan kayak anak-anak kita manusia tuh kayak segitiga. Jadi bahwa ke sensorik dumun, motorik dumun, berbahasa baru kognitif. Makanya yang berdua kalau observasi dia lihat dumun sensorik sama motoriknya. Kalau Riki belum bagus, Rika dulu yang benerin, makanya pasti pakai fisioterapi dulu gitu. Terapi perilaku dulu, bukan terapi bicara dulu. Orang tanya, kok nggak terapi bicara tuh? Riki yang bawahnya belum beres, Bu. Sinyalnya singgung. Kita bereskan dulu di bawahnya. Tahapan perkembangan anak-anak itu dia nggak bisa lompat. Dia harus selesai ke satu tahap itu. Dasar nanti itu bisa cepat diajar. Ya. Kalau di bawahnya kita lompati, seperti apa? Kita juga balik nggak bisa naik-naik ya. Makanya kenapa orang bilang, kok ini loh yang dibutuhin anak saya, kok itu dikasih dulu? Jika sering terjadi komplain begitu. Ya karena kan ya namanya orang tua pinginnya cepat. Unik sekali anak itu, makanya kita nggak bisa lompat tahap. Kita selalu mulai dari awal selesai. Ikutin tahapnya. Makanya space delay kenapa nggak terapi bicara dulu? Ternyata sensorisnya masalah. Iya, otomatis ya. Sensorisnya nampi dia tekstur dia nggak nyaman bersentuhan dengan tekstur jijian masih pegang pledol harus dibuang pledolnya. Berjalan di rumput ya jinjit ya Rika. Berarti Rika yang masalah sensorisnya masih jinjit. Nah ibu juga perhatikan. Ada yang jinjit berarti ada tanya Rika. Ada sesuatu dari Rika. Gitu. Berarti sensorisnya belum beres. Kayak usia-usia yang misalnya menjelang 4 tahun dia tekanan pegang tangannya lemah, pegang mesinnya bagus, nah itu berarti masalah di motorik, berarti fine motor yang kena. Makanya pas tulis dia nangis karena nggak mampu pegang. Sensorinya belum bagus. Tapi yang berdua tadi lihat fasilitas untuk pengarahan motorik. Bagus nih, aktif, fisik cepat sembuh nih. Top, semua sudah ada untuk menunjang itu. Semua ada untuk aktivitas motorik yang perlu Riki semua. Ya, itu mandi bola kan bisa untuk anak-anak yang autis, senangnya aja ke situ. Senangnya di situ kan. Memang kita tahap awal kita untuk menggunakan reaksi sensoris anak-anak autis sangat sensitif sensorisnya. Dipegang pun kadang dia marah, teriak. Apalagi kalau area